Halo viewers, balik lagi bareng saya Oscar Haris di Kacamata News. Nah, ini kurang dari 2 pekan lagi KPU membuka pendaftaran untuk calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 nanti. Tapi sampai hari ini baru baca pres Anies Baswedan saja yang sudah menentukan siapa bacawa presnya, yaitu Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang juga merupakan ketua umum dari Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, selain didukung oleh Nasdem dan juga PKB, pasangan Anies Imin atau Amin ini juga didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera yang tergabung dalam Koalisi Perubahan. Nah, koalisi ini memiliki kekuatan di parlemen sebanyak 167 kursi, yang artinya secara presidensial threshold atau ambang batas untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, koalisi ini sudah memenuhi persyaratan. Nah, lalu bagaimana dengan baca pres Prabowo dan juga baca pres Ganjar? Apa yang membuat kedua baca pres ini begitu lama menimbang-nimbang siapa yang akan menjadi pendampingnya? Viewers, inilah Kacamata News. Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto sebagai baca pres menjadi koalisi yang sangat gendut. Adanya tambahan amunisi dari Partai Demokrat yang sudah merapat pasca hengkang dari Koalisi Perubahan, membuat Koalisi Indonesia Maju ini menjadi koalisi yang sangat kuat. Didukung oleh Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, membuat Prabowo Subianto sudah sangat pasti memiliki tiket untuk pencalonan. Ada 261 kursi di DPR, belum lagi tambahan-tambahan dari partai-partai non-parlemen. Secara komposisi, koalisi ini sudah sangat superpower. Tapi Prabowo justru belum menentukan siapa bacawa pres yang akan mendampinginya. Mungkinkah komposisi yang terlalu gendut membuat tarik-menarik kepentingan antar partai di dalam koalisi semakin ketat? Karena masing-masing partai tentu memiliki jagoannya masing-masing. Seperti Golkar yang menjagokan ketua umumnya Erlangga Hartarto, PAN yang mengusung Erick Thohir, dan Partai Demokrat yang mungkin saja masih ngoyo untuk memajukan putra mahkotanya, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas seberapa besar kans dari nama-nama tersebut untuk mendampingi Prabowo? Dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia, nama Erick Thohir ada di posisi pertama dengan 15,9%. Sedangkan AHY di posisi kedua dengan 12,1%. Begitu pula dengan hasil Lembaga Survei Jakarta, di mana Erick Thohir menempati posisi pertama dengan 21,3%. Sementara di posisi kedua ada Gibran Rakabuming yang menjadi sosok muda yang diperhitungkan. Ya, selain merupakan putra dari Presiden Joko Widodo, Gibran juga masih menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu ada Ridwan Kamil dan Mahfud MD yang masuk 4 besar. Sama halnya dengan hasil survei dari Polling Institute, Erick Thohir masih kokoh di posisi puncak. Selain popularitasnya yang terdongkrak setelah menjadi Menteri BUMN dan juga Ketua PSSI, Erick Thohir juga merupakan anggota kehormatan Banser, yaitu Organisasi Pemuda Nahdlatul Ulama. Selain nama-nama tadi, ada juga nama Khofifah Indar Parawansa yang nggak bisa dipandang sebelah mata, karena ketokohan Khofifah di NU yang patut diperhitungkan. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, membuat suara kaum Nahdliyin ini sangat diperebutkan oleh para capres untuk pemenangan. Sama seperti Anies Baswedan yang sudah menggandeng erat Caimin yang berlatar belakang NU. Meskipun PKB bukanlah representasi dari NU dan juga Caimin yang memiliki histori yang kurang baik dengan tokoh besar NU yaitu Gus Dur, tapi bukan berarti Caimin ini ditinggalkan oleh seluruh warga Nahdliyin. Nah, pertanyaannya, apakah Prabowo akan mencari pasangan dari kalangan NU, nasionalis, atau dari kalangan lainnya? Dalam perjalanannya 2 kali menjadi calon presiden, di Pilpres 2014, Prabowo menggandeng Hatta Rajasa yang merupakan mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga merupakan kader Muhammadiyah. Sementara di Pilpres 2019, Prabowo menggandeng Sandiaga Uno. Nah, sekarang kita ke kubu Ganjar Pranowo. Dengan dukungan PDI Perjuangan saja, sebenarnya sudah cukup untuk mengamankan tiket untuk Ganjar dalam pencapresan.
Karena jumlah kursi di parlemen PDI Perjuangan itu sebanyak 128 kursi, yang artinya sudah melebihi dari ambang batas atau presidensial threshold. Selain itu ada partai pengusung lainnya, yaitu P3 dan partai-partai non-parlemen seperti Perindo dan juga Hanura. Sehingga kekuatan dari koalisi ini 147 kursi di parlemen. Sama dengan kubu Prabowo, di kubu Ganjar Pranowo juga ada nama Khofifah Indar Parawansa yang masuk dalam bursa Bacawa Pres. Tapi apakah Ganjar akan memilih dari kalangan Nahdlatul Ulama atau dari kalangan yang lain seperti Ridwan Kamil, ada juga Gibran? Kalau kita melihat perjalanan PDI Perjuangan dalam mengusung capres, seringkali menempatkan kader Nahdlatul Ulama sebagai cawapres. Seperti di Pilpres 2004, Megawati Soekarnoputri menggandeng Kiai Haji Hashim Muzadi, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Memang di tahun 2009, Megawati tidak menggandeng dari kalangan Nahdlatul Ulama, tapi justru menggandeng Prabowo Subianto. Tapi pas ngusung Joko Widodo dalam Pilpres 2014, PDI Perjuangan memasangkan Joko Widodo dengan Yusuf Kala, yang saat itu masuk dalam jajaran Dewan Penasehat PBNU 2010 sampai 2015. Begitu juga di Pilpres 2019, PDI Perjuangan memasangkan Joko Widodo dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga dari kalangan NU. Nah, apakah di Pilpres 2024 nanti PDI Perjuangan akan memasangkan kadernya yaitu Ganjar Pranowo dengan kader dari NU juga seperti di Pilpres-Pilpres sebelumnya? Atau ada tokoh lain yang bisa menutupi kelemahan Ganjar di banyak daerah atau tipologi? Seperti menggandeng Ridwan Kamil misalnya, atau Sandiaga Uno? Rasa penasaran publik memunculkan spekulasi kalau di Pilpres 2024 nanti hanya akan ada dua poros, yang artinya Anies sudah mantap dengan Caimin. Sementara Prabowo dengan Ganjar, ini mereka akan berpasangan. Nah, kalau itu yang terjadi, pasangan Prabowo-Ganjar ini berpotensi menang telak. Dari simulasi lingkaran survei Indonesia, pasangan Ganjar dan juga Prabowo ini mendapatkan 64,9%. Sedangkan pasangan Anies dan Caimin cuma 16,6%. Kalau Prabowo yang jadi capresnya dan Ganjar yang jadi cawapresnya, polling yang mereka dapatkan itu 62%. Sedangkan kalau dibalik posisinya, yaitu Ganjar jadi capres dan Prabowo jadi cawapresnya, mereka mendapatkan 60%. Udah dua-duanya ini jelas mereka ini bisa menang telak. Nah, ini selain menguntungkan bagi Prabowo dan juga Ganjar, Pilpres dua poros ini juga bisa menekan kos demokrasi karena akan hanya ada satu putaran saja. Sedangkan kalau tiga poros, ini sangat berpotensi besar terjadinya dua kali putaran. Ya, tapi kayaknya spekulasi dua poros ini sangat sulit realisasi, karena masing-masing kubu ini punya posisi tawar yang tinggi. Di samping itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga sudah menegaskan bahwa dirinya sudah memiliki nama bacawa pres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Lalu, siapakah gerangan dan kapan diumumkan? Atau publik akan dikejutkan di detik-detik akhir pendaftaran? Kalau gitu jadinya, 2 pekan jelang pendaftaran rasanya seperti berbulan-bulan karena publik udah kadung penasaran. Nah, kalau viewers punya pendapat lain, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Ya viewers, demikian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa komen, like, dan share video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.